Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang stres akademik. Sebelumnya perkenalkan, yang pertama Nabila Nur Amana NIM 024, yang kedua Nofriza Ardia Ramadhani NIM 038, Muhammad Rafli Faisal NIM 045, Nafisa Ica Amalia NIM 046, Nuning Rahmawati Fajri NIM 052, Novita Kasih Coba Kasari NIM 055, Nova Mita Permatasari NIM 056. Stres dapat diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari diri seseorang, seperti stres akademik. Stres akademik bersumber dari proses belajar mengajar atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar, yang meliputi tekanan untuk naik kelas, lama belajar, banyaknya tugas, mendapatkan nilai ulangan, serta kecemasan menghadapi ujian dan manajemen waktu. Yang termasuk stresor akademik adalah faktor lingkungan, termasuk jarak lokasi sekolah, kondisi kelas, fasilitas, dan metode guru mengajar, kurikulum yang diaplikasikan oleh sekolah. Penyebab stres akademik. Yang pertama yaitu banyaknya tugas yang diberikan. Yang kedua, tuntutan orang tua terhadap anak. Stres akademik juga memiliki akibat atau dampak, yaitu 1. Mencontek, 2. Keluar dari sekolah, hingga yang ketiga dapat menyebabkan bunuh diri. Penyebab stres akademik yang pertama adalah banyaknya tugas yang diberikan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam pendidikan tidak akan pernah lepas dari adanya tugas. Sebenarnya, tugas bertujuan untuk membuat siswa lebih kreatif dan menguji pemahaman siswa mengenai materi yang telah diberikan. Namun, tidak jarang, tugas yang diberikan malah memberatkan siswa. Misalnya adalah tugas yang diberikan dengan deadline yang mepet. Maksudnya, tugas diberikan pada pagi hari dan harus dikumpulkan pada malam hari di hari yang sama. Kemudian, tugas yang diberikan secara bersamaan dalam hari yang sama. Misalnya, pada satu hari terdapat 3 mata pelajaran, dan ketiga mata pelajaran tersebut memberikan tugas dengan waktu yang bersamaan. Tentu saja hal itu akan memberatkan siswa. Dan kemudian adalah tugas yang diberikan dengan ketentuan yang bervariasi. Misalnya, pada tugas penelitian. Pada tugas penelitian, siswa diharuskan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara langsung. Padahal, tidak semua siswa berada pada daerah yang dekat dengan ketentuan tersebut, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, tugas yang diberikan akan membuat siswa mengalami stres akademik. Yang kedua yaitu tuntutan orang tua terhadap anak. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh nilai akademis yang baik dan sempurna, dan tidak sedikit pula orang tua yang menuntut anaknya untuk mendapatkan nilai akademis yang tinggi tanpa melihat kemampuan dari seorang anak. Ada anak yang berpotensi memiliki prestasi yang tinggi dalam bidang akademik, dan ada pula anak yang berpotensi memiliki prestasi yang tinggi dalam bidang non-akademik. Tidak sedikit orang tua yang memandang sebelah mata bahwa prestasi akademik merupakan segalanya dan menjadikan prestasi akademik sebagai nilai acuan untuk masa depan dan kesuksesan anak. Namun, tidak sedikit juga orang tua yang menginginkan anaknya untuk memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Seringkali ketika anak tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi orang tuanya, mereka akan dimarahi, dan tidak menutup kemungkinan juga mereka akan dibandingkan dengan anak yang memiliki prestasi lebih baik. Seringkali dengan adanya perbandingan tersebut, anak merasa terbebani. Adanya beban tersebut, banyak anak yang termotivasi, tetapi tidak sedikit juga anak yang malah membuat kepercayaan dirinya turun. Keadaan tersebut membuat anak menjadi tertekan dan stres, yang malah membuat prestasinya menurun. Stres akademik selanjutnya yaitu menyontek. Penyebab menyontek yaitu yang pertama, tugas yang banyak, dan yang kedua yaitu tuntutan dari orang tua. Yang pertama yaitu tugas yang banyak.
Banyaknya tugas yang diberikan seringkali membuat anak mencari jalan pintas dalam mengerjakan tugas dengan cara mencari jawaban secara instan dari internet. Hal itu membuat seorang anak tidak dapat memahami materi dengan baik. Dan yang kedua, yaitu tuntutan dari orang tua. Tuntutan dari orang tua yang mengharapkan anak mendapatkan nilai yang baik membuat anak memutuskan untuk menyontek karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Karena banyak anak yang beranggapan dengan menyontek akan mendapatkan nilai yang baik dan tidak perlu belajar dengan rajin. Di masa modern saat ini, menyontek tidak hanya dilakukan dengan sesama teman, tetapi dengan adanya gadget, banyak anak yang menyontek dengan mencari jawaban soal di Google. Kebiasaan menyontek membuat pelajar kurang memahami materi yang dapat merugikan masing-masing individu di kemudian hari. Penyebab stres akademik lainnya adalah materi yang sulit diterima oleh beberapa siswa. Murid harus belajar ekstra untuk mempelajari materi yang diberikan oleh pengajar atau guru. Dalam proses pembelajaran, banyak materi yang diberikan kepada pelajar dan tidak jarang materi yang diberikan itu rumit dan tidak mudah dipahami, sehingga membuat pelajar harus belajar dengan ekstra. Ada murid yang kesulitan dengan materi tersebut dan sudah berusaha untuk mempelajari, namun mereka merasa dirinya tidak mampu untuk mempelajari materi tersebut. Itu yang membuat mereka merasa putus asa. Tidak semua siswa mengerti langsung yang diajarkan oleh pemateri atau guru. Sebagian dari mereka ada yang langsung paham, harus ada yang disampaikan berkali-kali atau dijelaskan berkali-kali, baru mereka bisa paham. Kadang guru juga mengejar waktu, mengejar target materi yang harus diberikan, maka mereka menganggap tanggung jawab yang tuntas dalam mengajar, sehingga mereka tidak memperdulikan apakah anak didiknya itu sudah paham atau belum. Atau mungkin metode yang digunakan oleh pengajar atau guru membosankan atau sulit dicerna oleh pelajar atau siswa, atau mungkin membosankan dan monoton. Sempat ada berita di minggu lalu bahwa ada seorang siswa yang melakukan tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri ini disebabkan karena kebanyakan tugas yang menumpuk. Apalagi sekarang di masa pandemi, semua serba online. Tetapi dengan keadaan seperti ini, tidak semua wilayah, tidak semua tempat teraliri listrik maupun internet secara baik. Akibatnya tugas menjadi tertumpuk dan nilai pun menjadi jelek. Karena yang nilai jelek ini, orang tua memarahi anaknya. Sikap ini sangatlah tidak baik karena anak menjadi tertekan dan memiliki rasa bersalah yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan anak kurang dukungan orang tua akan melakukan tindakan mengacu kepada bunuh diri karena menganggap tidak ada lagi yang akan mendukungnya lagi. Kesimpulan dari beberapa sebab dan akibat stres akademik tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan dapat mempengaruhi seorang pelajar mengalami stres. Maka dari itu diharapkan sistem pendidikan diperbaiki agar dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, peran orang tua dalam pendidikan juga harus dibenahi agar tidak membebani anak dalam menempuh pendidikan.